Tuhan. Hidup yang sudah dikoreksi oleh firman Tuhan. Hidup ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Puji Tuhan, salam persaudaraan dan salam sehat, salam kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur hanya oleh karena anugerah Tuhan kami ada sampai saat ini. Dan saat ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Urapi semua yang mendengar firman-Mu. Engkau menjamah hati mereka. Ubah mereka menjadi hidup yang baru. Hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal 3 mulai ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat
kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengajar kepada kita menjadi hidup yang baru. Hidup yang baru yang dimaksud adalah bukan penampilan kita, bukan gaya kita, bukan action kita secara fisik, bukan penampilan fisik. Tetapi hidup yang baru yang diinginkan oleh Tuhan adalah perubahan hati, perubahan sikap, perubahan pola pikir. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pelajaran yang luar biasa dari firman Allah yang kita baca tadi, percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, rupanya Nikodemus tidak paham, saudara. Tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Tuhan Yesus berkata di ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pemikiran atau pola pikir dari Nikodemus, mana mungkin, kata Nikodemus, apabila saya sudah tua, apakah bisa saya masuk ke rahim ibuku? Jadi cara berpikir Nikodemus adalah cara berpikir jasmani, lahiriah. Secara logika memang benar. Mana mungkin seseorang sudah dilahirkan, apalagi sudah usia tua, lalu masuk ke rahim ibu. Jelas tidak mungkin, saudara. Tetapi itu bukan yang dimaksudkan oleh Yesus kepada Nikodemus. Yang dimaksud oleh Yesus di dalam ayat ini berkaitan dengan kelahiran baru secara rohani, bukan jasmani. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, seseorang apabila tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kelahiran baru, hidup baru, hidup yang sudah dibenahi oleh firman Tuhan, hidup yang sudah dikoreksi oleh firman Tuhan, hidup ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi Tuhan Yesus maunya, saudara, kita bukan ada di dalam kehidupan yang lama, bukan seperti seorang bayi yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, tetapi sebaliknya, kita dilahirkan dengan air yang berbicara firman Tuhan dan roh, yaitu Roh Kudus. Jadi yang terpenting sebenarnya dalam hidup kita bukan yang fisik, bukan yang jasmani dan lahiriah, tetapi pembaharuan secara rohani, batiniah kita, saudara. Jadi hal yang di dalam ini jauh lebih penting dari apa yang di luar kita. Terkadang kita ini terbalik, saudara. Yang di luar
seringkali justru mempengaruhi kehidupan kita yang di dalam. Yang benar adalah yang di dalam ini, yang di batin ini, rohani kita harus dapat menghandle yang datangnya dari luar. Apabila hidup kita sudah diperbarui oleh air firman Allah dan Roh Kudus. Dan ini memang tidak mudah, saudara. Ada proses, ada pembentukan dari Tuhan yang harus kita lewati, kita lalui, untuk kita bisa mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dilahirkan dari air dan roh. Artinya bahwa hal rohani itu harus utama, harus yang paling utama dibanding yang lahiriah. Mengapa, saudara? Karena di dalam firman Allah tadi dikatakan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan, diubah, dibentuk, diperbaharui dari firman Allah dan Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Itu berarti, saudara, hal yang fisik, yang lahiriah, yang jasmania tidak dapat mengubah keadaan yang rohani. Tetapi sebaliknya yang rohani dapat mengubah keadaan yang jasmani, yang fisik, yang kelihatan. Jadi perubahan hidup kita itu ditentukan dari yang rohani, yang di dalam, yang di batin kita ini, bukan yang di luar. Nah, hari-hari ini ketika kita menghadapi situasi yang sulit, badai yang menggoncang hidup manusia saat ini, maka fokus kita seharusnya kepada yang rohani, yang di dalam. Karena yang rohani ini akan dapat mengubah yang jasmani. Dapat mempengaruhi yang nampak atau yang kelihatan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, justru di masa-masa sulit seperti saat ini, kita harus kedepankan, utamakan kehidupan yang sudah dibentuk oleh firman Tuhan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Daud pernah berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan tunjukkan jalan-jalanku, jalan-jalan-Mu bagiku." Jadi Daud berdoa minta kepada Tuhan supaya hidupnya dibawa oleh Tuhan kepada kehidupan rohani yang jauh lebih tinggi nilainya daripada yang sekedar jasmani. Bukankah dia orang mampu? Daud sebagai seorang raja, fasilitas semua ada. Tapi dia memohon kepada Tuhan supaya hidupnya dibawa kepada kebenarannya Tuhan. Dan kebenarannya Tuhan itu dimulai dari rohani, saudara. Bukan yang lahiriah. Sekali lagi saya bacakan ayat 4. Yohanes pasal 3 ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jadi tidak nyambung, saudara, apa yang disampaikan oleh Yesus dan apa tanggapan dari Nikodemus. Ini membuktikan bahwa hal-hal yang rohani kadangkala tidak bisa kita pahami. Rencana Tuhan yang rohani itu kadangkala manusia tidak bisa memahaminya.
Manusia hanya maunya yang kelihatan, yang nampak. Tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada sekedar yang kelihatan. Yang ada di dunia ini, semua akan habis, saudara. Tetapi Tuhan punya pekerjaan yang besar, pekerjaan yang luar biasa, yang kadangkala kita tidak bisa menyelami dan memahami pekerjaan Tuhan yang besar ini. Hanya orang yang rohaninya diperbarui oleh firman Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus, dia yang dapat memahami maksud Tuhan, rencana Tuhan di balik badai, di balik kesulitan hidup, di balik pergumulan hidup yang saat-saat hari ini manusia sedang alami. Mari kita belajar untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan. Itu hanya kita bisa pahami kalau rohani kita diperbaharui dengan firman Tuhan. Hidup kita diarahkan, dipimpin oleh Roh Kudus. Percayalah saudara, ketika seseorang hidupnya sudah dijamah oleh firman Allah, dikuasai oleh Roh Kudus, maka ada satu perubahan yang besar. Ada satu perubahan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup setiap orang yang dirubah oleh firman Allah dan Roh Kudus. Jadi kesimpulannya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa yang sulit ini, fokuskan hidup kita untuk membenahi yang rohani, yang di dalam batin kita, bukan yang di luar, saudara. Dan apabila yang di dalam hidup kita, batinia ini, rohani kita ini baik, rohani kita ini mantap, rohani kita ini kuat, maka kita mampu menghandle, mengatasi yang jasmani, yang kelihatan, yang hanya sementara sifatnya. Mari cari sifat yang kekal, yaitu yang rohani, yang bersifat kekal, saudara, bukan yang sementara. Ada banyak orang mengejar yang sifatnya sementara, tapi melupakan yang bersifat kekal. Tapi saat ini ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, bersyukurlah saudara, kita masih diingatkan oleh firman Allah. Itu artinya Tuhan masih cinta kita, sayang kepada saudara dan saya, sehingga kita diberi kesempatan selama kita hidup untuk kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukankah firman Allah berkata bersama Tuhan Yesus kita melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara, dan percayalah, orang yang mempunyai hidup yang dipimpin oleh Tuhan, memiliki hidup yang dipimpin Roh Kudus, maka dia akan sanggup mengatasi semua persoalan hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong, memberi kesehatan, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, membimbing kami, mengarahkan hidup kami, untuk kami terus hidup di dalam Tuhan, tidak keluar dari jalur firman Tuhan. Terima kasih, tolong kami semua Tuhan, di masa-masa sulit ini, berikan kami semua kekuatan, kesehatan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, memberkati pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, dan memberkati juga bangsa negara kami. Engkau memulihkan bangsa kami. Engkau memberkati semua yang sudah terlibat dalam siaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.